Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Salam untuk seluruh subscribe di YouTube di channel saya. Salam buat keluarga kalian yang menonton. Semoga kalian semua diberi kesehatan, kelancaran setiap urusannya, dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akan membahas kali ini apa itu dan kenapa itu Satrio Piningit dibenci oleh tetangga maupun diremehkan oleh orang lain. Kali ini saya akan membahas kenapa. Dikarenakan Satrio Piningit mempunyai jiwa. Satu, dia jiwa mengalah. Yang kedua, Satrio Piningit tidak menunjukkan kelebihan-kelebihannya di depan umum maupun atau bahasa ataunya itu dipamerkan. Itu setahu saya. Yang ketiga, Satrio Piningit pintar dalam menyamar. Makanya susah saya tembus. Karena apa? Hakikinya Satrio Piningit beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu menyendiri sehingga orang lain tidak tahu, dan orang lain itu meremehkan Satrio Piningit. Ya, patut kita contoh sifat-sifat dari Satrio Piningit sehingga kita belajar legowo, sabar, belajar rendah hati, belajar menyaring kata-kata, dan belajar untuk tidak sombong. Dikarenakan menurut saya Satrio Piningit orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga danyang-danyang Nusantara bergabung di samping Satrio Piningit. Karena menurut saya akhlaknya Satrio Piningit luar biasa, sehingga wali-wali, danyang-danyang, dewa-dewa berada di samping Satrio Piningit. Dikarenakan itu Satrio Piningit itu orang pilihan Allah atau Tuhan. Makanya banyak sebutan dari Satrio Piningit, Mahadewa, Avatar, atau yang lain-lain. Itu cuma sebutannya masing-masing dan hak masing-masing. Saya pribadi tidak mau memperdebatkan soal itu. Nah, yang keempat, apa itu Satrio Piningit kenapa dibenci atau diremehkan orang lain? Jiwa Satrio Piningit itu, Mas, dia lihat orangnya saja udah tahu. Itu. Karena apa? Karena Satrio Piningit, kalau menurut saya, dia itu lebih baik menghindar dari lingkupan setan. Makanya bagi saya pribadi, perdebatan bagi saya pribadi sekali lagi tidak ada gunanya. Karena saya yang diajarkan dari guru saya, yaitu surga dan neraka adalah punya hak masing-masing manusia, dan iman bukan dilihat dari casing manusia,
Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat iman manusia dari berapa nur cahaya di setiap manusia, Mas. Jadi kalau masih menilai jasad, ya maaf saja, saya nggak ikut-ikutan. Tapi kalau sudah menilai dari ruh, sudah menilai dari aura, saya ikut, Mas. Itu. Kenapa, Mas? Kita kalau berbuat baik, jujur, pasti banyak godanya. Karena mungkin ya kita itu mau masuk surga itu nggak segampang yang kita bayangkan. Makanya saya nggak berani, Mas, mengoreksi orang lain. Saya itu nggak berani. Kalau orang lain itu minta tolong kepada saya, baru nanti saya tolong. Saya juga minta tolong kepada orang itu untuk berubah. Karena apa, Mas? Kita sebagai manusia sebenarnya besok ada contoh yang perlu kita contoh, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satrio Piningit, dalam pandangan saya, dia sudah mempunyai pedang. Pedangnya Allah saja tidak sombong, apalagi saya yang masih cuma meminta setiap malam dengan sahabat-sahabat saya, dengan saya sendiri. Kalau setengah 2, setengah 1, setengah 3, itu belum tentu saya memohon ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya legowo. Saya tidak pernah meremehkan suatu orang lain di hadapan saya. Dan saya cuma mengingatkan lah, kita hidup di dunia ini, bakal kelak kita mati, akan menempuh apa yang kita jalankan di dunia ini. Dan di akhirat nanti kita akan ditimbang amal kita, ibadah kita, kejahatan kita, pikiran kita, hati kita, dan lain-lain. Makanya apa, Mas? Kalau saya dan timban dari guru saya, mungkin ini berguna bagi Anda. Mungkin niat saya itu biar berguna lah ilmu saya. Yang pertama, dari bawah, manusia itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang ingin berubah dengan dirinya sendiri, nanti naik lagi ke atas. Manusia itu ada bahasa Jawanya rasa. Itu kita rasa itu kita sama-sama menghargai sesama makhluk. Kalau udah nyampe rasa, bahasanya kalau tidak mau disakitin ya jangan disakitin, kalau tidak mau dihina ya jangan menghina. Kita ibarat kata tahu diri. Yang ketiga, kalau sudah rasa, kita nanti main ke sifat, Mas. Apa gunanya sifat? Sifat kita itu untuk menjauhkan dari sifat-sifat iblis, seton, dan lain-lain. Karena dari sifat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka gerbang di jasad kita, di otak kita, atau di mana itu semua jasad kita membuka gerbang bagi orang yang sifatnya seperti iblis. Ya Allah membuka gerbang iblis sehingga masuk ke dalam tubuh jasad kita. Gitu. Makanya belajar sifat itu untuk menghindari iblis, seton. Kita naik lagi, kalau guru saya bilang itu, nanti kalau sudah sifat, kita akan naik yang namanya akhlak.
atau adab lah. Apa itu akhlak? Akhlak itu ada di dalam hati, kesempurnaan antara orang yang mau berubah, orang yang rasanya sudah sempurna, sifatnya sudah sempurna, akan bergelembung menjadi akhlak yang baik. Nanti kalau sudah akhlak, Mas, kita naik lagi yang namanya ruh. Apa itu ruh? Jasad kita kelak kalau kita mati cuma ditinggal di dalam tanah, dan ruh kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu ruh itu apa ya? Kita buat persiapan besok kalau kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah menjalani ilmu roh, tingkat yang paling mentok menurut saya dari pelajaran saya, yaitu ilmu wujud. Apa itu wujud? Wujud itu kita itu insya Allah tahu wujud dari alam gaib, wujud dari yang dijanjikan Allah seperti surga, padang mahsyar, Shiratul Mustaqim, dan lain-lain. Nah, kalau sudah ilmu wujud, ilmu itu ilmu sejati, nanti larinya, Mas, kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan kita, kaki kita, ucap kita akan dituntun. Karena orang yang sudah menyampai wujud sejati, maka orang itu akan dibimbing oleh utusan-utusan Allah, entah itu malaikat, entah itu kalau bahasanya dewa, itu yakin. Nah, kalau udah wujud, kita udah menguasai yang namanya membersihkan diri sendiri. Nanti lanjut lagi, sudah membersihkan diri sendiri, kita mencari pengalaman yang nyata. Pengalaman kita sendiri akan lebih baik daripada kalau kita cuma membaca. Contoh, Mas, saumpama kita berada di suatu tempat, kita sudah nyampe ke sana, dan saya belum nyampe ke sana. Saya cuma membaca, dan saya berhadapan orang yang berpengalaman yang nyata di sana, ya saya pasti, maaf saja, saya pasti salah, agak salah. Karena yang benar itu kita itu mencari pengalaman yang hakiki, yang dari kita sendiri sebagai pembelajaran kita sendiri. Itu. Saya di sini tidak pamer-pamer ilmu, itu cuma titipan. Cuma mungkin dari subscribe saya yang saya hormati dan saya hargai, dan saya berterima kasih. Saya itu nggak bisa ngedit, Mas. Ngedit itu saya nggak bisa, makanya saya murni aja lah seperti ini. Bagi yang senang menonton ya silakan, bagi yang tidak ya silakan, hak masing-masing. Itu, Mas. Jadi ya semoga kita itu dari subscribe saya, sahabat-sahabat saya, semoga kita dirahmatilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi manusia yang legowo, yang tahu diri, yang berubah, yang ingin berubah dengan dirinya sendiri dan belajar dengan ingin dirinya sendiri. Itu ya, Mas, salam dari saya. Kenapa Satrio Piningit itu dibenci orang lain dan dibenci tetangganya sendiri? Bagi saya pribadi, karena Satrio Piningit tidak pernah menunjukkan kelebihan-kelebihannya di tempat umum. Dia itu pintar menyamar, kalau saya lihat.
Makanya lari lagi kita tidak meremehkan orang lain. Saya juga pribadi tidak pernah meremehkan orang lain. Kita cuma meluruskan. Kita punya mau dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, yaitu pikiran untuk berpikir. Jadi saya pribadi besok kalau dia keluar, entah itu siapa, saya meniru dari sifat-sifat Satrio Piningit kelak. Ini saya cuma dapat petunjuk saja nih. Gitu. Orang yang sudah disayang Allah, insya Allah orang itu akan menunduk setunduk-tunduknya. Jadi itu yang bisa saya ucapkan. Kenapa Satrio Piningit tidak disukai atau diremehkan orang lain? Karena Satrio Piningit tidak pernah menunjukkan kelebihan-kelebihannya di tempat umum. Satrio Piningit juga tidak pernah memberitahukan kepada orang lain. Menurut saya dia tidak pernah mengakui bahwa dia Satrio Piningit. Karena apa? Ya dia mungkin pribadi udah ngikutin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya buat apalah kita sombong? Karena kesombongan itu sifat dari iblis, Mas. Buat apalah kita ibarat kata sok-sok pintar lah. Karena itu yang maha tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua yang ada di YouTuber, dan salam keselamatan dunia akhirat kepada sahabat-sahabat subscribe-ku. Saya doakan kalian panjang umur. Saya doakan kalian lancar dalam mendapatkan rezeki. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.